Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan. Saya dari kelas 13 Otomasi Industri, asal sekolah SMK Negeri 1 Batam. Di video kali ini saya bermaksud untuk saling sharing, saling belajar tentunya mengenai beberapa instruksi yang ada pada PLC. Video ini juga bermaksud untuk memenuhi penilaian saya di mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram dengan guru pembimbing Bapak Indra Yandesri. Langsung saja masuk ke inti videonya, check it out. So, seperti yang saya bilang tadi, saya akan membahas IL dan ILC. Pertama, yang harus kita lakukan adalah tentukan jenis model PLC yang akan digunakan. Ini adjustable, tergantung yang digunakan, yang diperlukan teman-teman. Setelah itu, masuk ke topik IL dan ILC. Di sini saya akan menyediakan fungsi IL dan ILC pada rangkaian yang akan saya buat. Sediakan terlebih dahulu IL dan ILC. IL dan ILC merupakan instruksi yang saling berhubungan. Dan jangan lupa untuk diletakkan di paling ujung sebagai coil. Di sini saya akan menyediakan satu perangkat input atau bisa disebut push button 1 atau PB1. Di sini, di rangkaian ini saya akan mencontohkan kepada teman-teman dengan dua perangkat output, dua lampu. Sebelum itu, ulasan bakunya saya akan kasih tahu kepada teman-teman, apa sih sebenarnya ILC itu, bagaimana sih sistem kerjanya, prinsip kerjanya bagaimana. Nah, semua instruksi yang ada di PLC dapat ditemukan di menu ini. Yang contohnya ini, IL. IL merupakan yang akan kita bahas di sini. Tekan instruksi help. Ditunggu. Seperti yang teman-teman bisa baca, IL atau ILC. IL, interlock all output between IL and ILC when the execution condition for IL is off. Artinya, ketika sebuah output berada di antara IL dan ILC, suatu output dihimpit oleh IL dan ILC tidak akan dapat menyala ketika tombol sebelumnya atau yang disebut tadi execution tidak menyala, maka output tidak akan menyala. Secara singkatnya saja, secara simpelnya, output tidak akan menyala kalau tombol tidak dinyalakan atau IL tidak nyala. Jadi, IL dan ILC selalu berdampingan di antara IL dan ILC, pasti ada output. IL dan ILC ada output. IL dan ILC digunakan ketika satu output ini akan dinyalakan dengan suatu syarat. Seperti itu. Output tidak akan menyala ketika execution dalam kondisi mati. Seperti itu. Penerapannya seperti ini dapat dilihat dengan rangkaian yang akan saya buat. Jadi saya akan membuat suatu rangkaian dengan beberapa input dan output. Ini jangan lupa dihubungkan. Tentu saja jangan lupa dihubungkan. Akan saya berikan dua output dengan tombol yang sama. Dua output yang dinyalakan dengan satu tombol yang sama.
Sebentar. 100.01. Kita copy. Oke. Ini merupakan rangkaian simple yang dapat digunakan sebagai tolak ukur pembelajaran instruksi IL dan ILC. Oke, tekan Ctrl Shift W sebagai anotasi untuk menjalankan rangkaian pada mode simulasi. Ditunggu saja, ini sedang dalam proses. Oke, ketika sudah keluar warna hijau, dapat diartikan bahwa suatu rangkaian tersebut adalah ready, siap untuk dijalankan. Oke, di sini ada rangkaian simple saja, terdiri dari dua input, yaitu tombol 1 dan tombol 2, tombol 0 dan tombol 1, dan dua output yang dinyalakan dengan tombol yang sama. Tombol 1 mengaktifkan dua lampu. Oke. Di mana lampu ini saya letakkan di antara IL dan ILC. Artinya seperti buku panduan yang sebelumnya dibaca, ILC dan IL akan mengolah suatu output yang berada di antara keduanya. Baik, langsung saja. Ketika tombol saya tekan Ctrl J sebagai shortcut, maka lampu yang tidak diimpit oleh IL dan ILC langsung otomatis menyala. Sedangkan lampu yang diimpit oleh IL dan ILC tidak otomatis menyala. Dikarenakan apa? Dikarenakan prinsip IL dan ILC akan mengaktifkan output yang dihimpit keduanya ketika execution tombol dalam keadaan menyala. Tombol eksekusi yang saya tandakan sebagai push button kosong dengan alamat 0.00 tidak dalam menyala. Apa yang akan terjadi jika tombol tersebut saya nyalakan? Dengan shortcut Ctrl J, maka arus yang berwarna hijau ini akan masuk ke dalam ILC dan mengaktifkan lampu dengan alamat address 100.00. Begitu saja, simpelnya. Ketika tombol ini saya matikan dengan Ctrl K, lampu yang dihimpit oleh IL dan ILC otomatis langsung off. Dan ketika saya nyalakan lagi, lampunya nyala. Ketika saya matikan, lampunya mati. Tidak mempengaruhi output yang tidak berada pada himpitan IL dan ILC. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada fungsi ILC yang berperan pada rangkaian yang untuk digunakan menyalakan lampu pada alamat 100.01 maksudnya. 100.01 tidak ada IL kan di bawahnya, sedangkan 100.00 terdapat IL sebelumnya, terdapat ILC sebelumnya. Maka syaratnya harus dinyalakan terlebih dahulu tombol ini agar lampu 100.00 dapat menyala. Begitu, sekian saja contoh ilustrasi simulasi penggunaan instruksi IL dan ILC. Selanjutnya mungkin di video kedepannya saya akan membahas beberapa instruksi lagi. Jangan lupa ditunggu videonya dan terima kasih.